Fahri Hamzah ngomong, kalau nanti Anies kalah akan masuk penjara, timbulkan ketakutan bagi masyarakat. Saya tidak mendukung Anies karena saya lihat agama digunakan untuk politik praktis. Karena itu sekarang saya berdiri di belakang Ganjar Mahfud karena saya pikir Mas Ganjar dan Pak Mahfud tidak punya track record itu. Tidak pernah menggunakan agama untuk tujuan-tujuan politik praktis. Itu kenapa sampai saat ini saya berdiri di belakang Ganjar dan Mahfud. Pidatonya Pak Guntur ya, banyak yang kritik tuh. Kalau Ganjar menang gampang itu Jokowi diapa-apain. Saya ngomong banyak kritik, wah dia apa-apa itu maksudnya apa? Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Ada yang minta pemakzulan, ada yang minta ini, minta itu. Sudahlah, menangkan dulu Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi Presiden dan Wakil Presiden, Presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain, nanti terserah. Mengenai banyak isu hukum. Udah Mas ya, Mas. Apa? Udah Mas. Isu banyak Silakan aja mundur, udah ditawarin mundur nggak mundur-mundur. Ganjar bilang Mahfud baru mau mundur kalau menyelesaikan PR, kapan habisnya PR begitu banyak. Satu aja nggak bisa diselesaikan, apalagi banyak. Pak Mahfud kan nggak ada yang menyelesaikan masalah. Anggotanya mengeluh-mengeluh semua kok. Bagaimana? Jadi jangan terlalu banyak bikin tim itu ya kan. Tetapi kan eksekusinya seperti apa? Dikasih obat apa sih Pak Mahfud? Kok makin kesini makin kesono? Pak, itu bukan pertanyaan receh. Justru Anda yang terlihat recehan sekarang. Satu Indonesia ini juga paham kalau Anda itu hanya ngerti dan jagonya di bidang hukum, yang lain kagak ngerti apa-apa. Jadi bilang aja emang Anda nggak ngerti. Lalu, saya juga bingung nih, kenapa selama debat kemarin, Anda seakan-akan ingin menjatuhkan pemerintahan yang sekarang ya, di mana Anda itu ada di dalam pusaran sana. Ngapain juga Anda tanya-tanya, kenapa Pak Jokowi kok impornya jadi tambah besar? Kan lu ada di pemerintahan itu, kenapa kemarin nggak ngomong? Kok kenapa sekarang baru bunyi? Kenapa juga baru ngomong, hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Kan lu polhukamnya, gimana sih? Lu yang receh. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bapak Presiden Jokowi, Bapak Menko Polhukam dan para menteri yang berbeda haluan politik dengan Pak Jokowi. Sekarang ini yang terjadi adalah antar anggota kabinet dan pimpinannya terjadi saling kritik. Padahal tugas Menko Polhukam adalah sangat vital untuk penegakan hukum, mengawasi kepolisian dan kejaksaan. Maka saya menghimbau kepada Menko Polhukam agar mengundurkan diri tanpa harus menunggu diganti agar seolah-olah jadi korban. Demikian juga Pak Jokowi, jangan ragu-ragu mengganti tanpa harus khawatir dianggap bahwa yang diganti itu menjadi korban. Demikian juga para menteri yang berbeda haluan. Be gentleman. You memilih tidak sejalan dengan Jokowi, mundur. Kalau ada yang tiba-tiba bicara soal etika, adab, moral, apapun itu, sodorkan cermin sama mereka. Menurut saya Gibran tidak ingin sedang merendahkan siapapun. Inilah Mas Gibran kemarin itu entah disengaja atau tidak, tapi dia hadir memberikan kaca buat kedua pasangan lainnya. Bahwa apa yang kalian lakukan kemarin, bahwa apa yang kalian bangga-banggakan kemarin, ketika itu menimpa kalian, nggak enak perasaan kalian kan? Ketika kalian dijelaskan bahwa ini tidak etis, ini tidak beradab, kalian punya 1000 pembelaan. Maka ketika kalian bilang Mas Gibran tidak beretika dan tidak beradab, kita juga bisa punya 1000 pembelaan. Saya juga nyari etika Bapak debat yang kemarin itu yang nyerang Pak Prabowo, tanahnya, nilai kinerjanya di Kemenhan, terus nyerang secara personal pribadi. Apa itu etika juga Pak? Kayak gitu. Giliran Gibran aja baru bumbu-bumbu dikit itu masih menyangkut temanya, udah dibilang nggak beretika. Lagian lithium peroxide beneran ada Pak gitu. Kalau kita penonton nggak ngerti apa sih itu, googling dulu oke. Lah ini calon pemimpin harus ngerti dong.
Harus ngerti dong, kan dibahas tuh sama tim ses lithium peroxide. Tapi udah mulai pinter nih si wakil 01 ini, dia belajar sama si Sengkuni nih untuk muter kata-kata. Dia nggak bisa jawab tapi dia bilang ini bukan tebak-tebakan definisi, ini debat standar kebijakan, padahal nggak bisa jawab tuh si lithium peroxide itu apa. Nah udah mulai pinter nih mainin kata-kata ke si Sengkuni nih. Udah gitu greenflation lagi, greenflation yang ditanyain ke 03. Pak, greenflation beneran ada kok, Bapak bilang pertanyaan receh. Kalau pertanyaan receh, Bapak langsung jawab gitu loh Pak. Jangan dibilang pertanyaan receh balik ke moderator. Jangan ngambek Pak, kalau nggak ngerti jangan ngambek. Beneran ada greenflation. Kita sebagai penonton awam, Google ada bener Pak, sesuai temanya greenflation tuh ada. Jadi maaf kalau pertanyaannya itu menyesarakan Bapak 03 tuh. Maaf banget tuh Pak pertanyaannya. Nah makanya Prabowo Gibran tuh cocok. Kenapa? Prabowo senior ya kan, udah berumur, jadi seniornya udah dapet. Nah Gibran anak muda, tahu solusi-solusi zaman now, tahu teknologi zaman now, tahu permasalahan zaman now. Cocok dipadukan nih. Jadi ternyata yang dianggap tidak beretika itu adalah ketika Mas Gibran itu begini-begini karena dia sebenarnya ingin mengekspresikan jawabannya itu belum ketemu Prof. Mas Gibran itu berkali-kali, lebih dari sekali ketika habis menjawab Caimin gitu misalnya ya. Dia berkali-kali begini dan juga mengucapkan mohon maaf ya kalau sampai ada kata-kata yang misalkan nggak berkenan. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh, dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan. Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya gitu. Dari apa? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran tuh nada isinya, sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Maka saya katakan tidak layak dijawab untuk sebuah forum terhormat. Betul. Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelatih. Betul. Saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya. Soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh. Segampang itu. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saya bangga kenapa? Karena Gus Muhaimin menjaga marwah debat. Yang kedua, menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara, menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Dan Gus Imin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik, semua mulai dari etika. Kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Pak Ganjar
dan Pak Anies itu datang dengan tingkat akurasi data yang sangat rendah. Bahkan tadi saya sebut kecenderungan punya kebohongan. Kalau kemudian ada nilai, kan kalau Pak Ganjar menilai 5, itu kan menilai 5 itu menilai kinerja hukum Indonesia, yang di bawah Pak Jokowi dinilai oleh Pak Ganjar itu 5 kan. Padahal Menteri Menko Polhukamnya itu adalah wakilnya Pak Ganjar. Nah, termasuk ketika Pak Anies misalnya kasih penilaian yang sangat subjektif, nggak tahu apa-apa, cuma nggak punya bahan apa-apa, ya sudah, rasanya karena nggak suka dengan orang yang bekerja di situ, ya sudah dikasih nilai sesukanya saja. Jadi ini menurut saya, ya itu yang tadi saya sebutkan, objektivitasnya rendah, kompetensinya rendah, tapi kemudian memberikan nilai berdasarkan tendensi pribadi yang tidak suka itu. Dari debat ini, betul Pak Prabowo adalah menjadi sosok yang paling sabar. Dan itu adalah ciri-ciri negarawan. Dan ketika diserang kanan kiri, beliau tetap sabar, mempertahankan apa yang tidak perlu beliau sampaikan untuk keutuhan bangsa. Keren dong, satu-satunya perempuan di Republik ini jadi presiden loh. Wah, memang kuasa tuh enak kok. Ya, tapi kan ibu udah suruh berhenti, ya berhenti. Itu aja. Lupa daratan. Nanti sebarkan ini semua dengan baik. Saya bilang perlawanan kita adalah terukur. Seluruh rakyat kalau solid, terus berjuang ke akar rumput, bicara pada rakyat dengan baik bahwa kamu harus memilih orang yang benar-benar dapat diangkat menjadi pemimpin Presiden Republik Indonesia ini untuk 5 tahun. Waduh, saya nggak ikut capres. Nanti kalau saya ikut baru saya tanggapan. Saya nggak ikut campur soal debat berdebat. Kalau saya ikut baru kamu tanya. Yang pasti PDI Perjuangan dari Ibu Mega membuktikan konsistensi. 51 tahun konsisten berpegang pada ideologi, membantu yang miskin dan membutuhkan keadilan. Ini konsisten. Itu partai yang bisa kita percaya karena dia konsisten. Saya adalah petugas partai. Karena saya adalah kader yang dilatih, ditugaskan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Jadi saya ini jelas, Ibu Megawati juga petugas partai, apalagi saya. Saya adalah petugas partai DPD Perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan cita-cita proklamasi. Dan ini ideologinya, ini ada partai kader dengan ideologi yang jelas. Ya, saya bangga, saya berterima kasih di Indonesia ada partai PDI Perjuangan yang konsisten memperjuangkan ideologi Pancasila dan juga tentu Kebinekaan Tunggal Ika gitu ya. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Tapi manakala pemerintah memerlukan saya, segera menyalahkan. Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun.
bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Dari mana kita bisa menilai akurasinya? Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Pak Anies juga terlalu teoritis, tapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi. Kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak Saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia. Apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Menko Polhukam itu sudah ada lebih dari 15. Tapi saudara, di dalam sejarah kan tidak pernah ada Menko Polhukam melakukan tindakan hukum. Karena alasannya saya kan hanya koordinator. Kalau saya sikat semua. Koruptor, mafia, penjahat, saya ikut turun tangan. Dan itu kalau saya ada di posisi baru yang lebih luas kewenangannya, itu nanti akan lebih banyak yang saya lakukan untuk itu. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak?
Begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tau nggak? Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan, kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Alhamdulillahnya Pak Anies tuh bukan tukang ngelaporin orang gitu loh. Sebetulnya bisa kena delik yang begini, tapi saya yakinkan lah, selamatlah Bung Fahri Hamzah nggak akan dilaporkan oleh Pak Anies. Yang paling penting bagi kami bahwa kita mengetahui persis masyarakat Indonesia ini semuanya itu menginginkan pemimpin yang sejuk, yaitu Pak Anies Baswedan yang paling sejuk di antara semua kandidat. Saya kira itu aja cukup lah. Kalau Pak Fahri Hamzah nggak usah kita tanggapi. Pidatonya Pak Guntur ya, banyak yang kritik tuh. Kalau Ganjar menang gampang itu Jokowi diapa-apain. Saya ngomong, banyak kritik, wah diapa-apain itu maksudnya apa? Kami berpandangan positif ya. Kami istilahnya berprasangka baik terhadap senior kami ini, Pak Guntur. Maksudnya diapa-apain itu artinya kan mungkin dimuliakan ya. Ditempatkan pada tempatnya sebagai tokoh bangsa. Nah ini kan makanya kita bisa berdialog dalam hal seperti ini ya. Nggak bisa kita ini salah, ini benar dan lain sebagainya. Pak Fahri akan punya pembelaan, itu keyakinan saya ya. Kalau ada proses yang kemarin misalnya tertahan karena kan berdasarkan kebijakan penegak hukum terhadap para calon termasuk para caleg itu dihentikan. Ya, orang yang sudah diperiksa ya dihentikan ketika dapat status sebagai caleg atau capres atau cawapres. Itu keyakinan dia. Nanti diajak aja berdiskusi. Bahan Anda apa? Kok Anda bisa yakin itu? Gitu loh. Yang nggak sepakat gitu. Kalau saya sih kurang tertarik membahas seperti itu. Saya tanya langsung ke beliau. Di diskusi itu para audiens bertanya, ini apa yang paling bersih, yang tidak korupsi dari capres-capres ini siapa? Nah, ada peserta diskusi nggak tahu Pak Prabowo terkait korupsi. Pak Bang Fahri jawab tidak ada sama sekali Pak Prabowo terkait dengan korupsi, bahkan jadi saksi apalagi ke pengadilan, apalagi dipanggil KPK itu tidak pernah terjadi. Tapi Mas Anies pernah terkait dengan dengan kasus
Formula. Formula E, kemudian Mas Ganjar terkait dengan iktp, kemudian Pak Gus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain, dan mereka pernah dipanggil KPK. Teksnya konteksnya di situ. Dia tidak dalam status menyampaikan ancaman. Nah, kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu, bisa jadi pasca Pilpres ada yang jadi tersangka. Itu pendapat seorang Fahri Hamzah. Nah, konteks yang dia sampaikan itu ketika diskusi terkait dengan gerakan anti korupsi. Fahri Hamzah ngomong, kalau nanti Anies kalah akan masuk penjara. Kita bayangkan ketakutan yang disebar itu loh. Rakyat diperlakukan seperti itu, bahkan ini kan soal penjara atau tidak kan proses hukum. Seorang Fahri, masa sih gitu loh. Dia tidak mewakili lembaga hukum apapun, tiba-tiba bisa langsung menjustifikasi akan terjadi kayak gitu kalau orang yang didukung Fahri menang. Siapa yang didukung Fahri? Pak Prabowo. Menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Saya ini termasuk orang yang gembira ketika Bang Sahganda, Daniel, dua-duanya ngomong jangan gunakan agama untuk politik praktis. Saling kritik tadi tuh. Saya termasuk orang yang paling gembira karena dari dulu saya termasuk orang yang sangat tidak setuju kalau agama digunakan untuk politik praktis. Karena itu 2019 saya tidak mendukung Pak Prabowo karena Pak Prabowo menggunakan agama pada saat itu ya. Katakanlah tim kampanyenya lah untuk kemenangan politik praktis kalaupun pada akhirnya kalah. Begitupun pada 2016-2017 saya tidak mendukung Anies karena saya lihat agama digunakan untuk politik praktis. Karena itu sekarang saya berdiri di belakang Ganjar Mahfud karena saya pikir Mas Ganjar dan Pak Mahfud tidak punya track record itu. Tidak pernah menggunakan agama untuk tujuan-tujuan politik praktis. Itu kenapa sampai saat ini saya berdiri di belakang Ganjar dan Mahfud. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya.
Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.